Selamat siang semuanya. Nama saya Tan Valenso Yobert Geraldo Setiawan dengan NIM A11 2022 13984. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan eh, ticketing app untuk bimbingan karir web developer dari modul 1 dan modul 11. Dan kali ini saya akan mempresentasikan pada bagian admin. Jadi mari kita login sebagai admin dari eh, seater user yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu emailnya adalah admin@gmail.com dan passwordnya itu password. Setelah login, kita akan diarahkan ke halaman dashboard admin, yaitu eh, yang berisi total eventnya yaitu 3, kategorinya juga 3, dan total atau history transaksi yaitu 2. Kita bisa pergi ke manajemen kategori. Nah, kategori event ini berisi konser, seminar, dan workshop. Kita bisa coba tambah kategori, misalnya coba. Lalu jika berhasil kita tambahkan, maka akan muncul notifikasi juga. Dan jika kita cek dashboard, maka jumlah kategorinya berubah menjadi 4. Lalu kita coba edit, misalnya jadi eh, lomba. Lalu kita simpan. Dan setelah berhasil, pada halaman manajemen kategori juga berubah menjadi lomba. Lalu kita coba hapus, maka kategori lombanya menghilang. Dan jika kita cek dashboard lagi, maka kategorinya berubah menjadi 3 lagi. Kalau kita pergi ke halaman manajemen event, di halaman manajemen event kita mempunyai event yaitu konser musik rock, pameran seni kontemporer, dan festival makanan internasional dengan kategori yang berbeda-beda yaitu konser, seminar, dan juga workshop. Kita bisa mencoba tambah event, misalnya yaitu bengkel coding, deskripsinya adalah belajar, waktunya adalah hari ini, eh, dan lokasinya itu di Gedung D Udinus. Lalu kita pilih kategorinya misalnya workshop. Kita juga bisa tambah gambar. Saya menggunakan gambar yang sama dengan konser musik rock. Ya. Lalu kita simpan. Pada halaman manajemen event, kita bisa mengecek detail dari event yang sudah kita buat. Dan pada halaman detail ini kita juga bisa menambahkan tiket yang nanti akan dibeli oleh pembeli. Misalnya kita pilih membuat tiket reguler, harganya itu 50.000, stoknya 50. Ya, maka tiket juga berhasil ditambahkan dan akan langsung muncul di list tiket. Lalu kita tambahkan lagi, misalnya tiket premium harga 100.000 dan stoknya 10. Kita bisa edit, misalnya harganya menjadi 1.000, stoknya menjadi 100. Kita simpan, maka list tiketnya akan berubah juga dengan harga dan stok yang tadi kita sudah update. Kalau kita bisa coba hapus, ya, maka tiket premiumnya juga akan terhapus. Kita juga bisa edit event yang tadi sudah kita buat, misalnya kategorinya menjadi seminar, lokasinya menjadi di Gedung Haudinus, dan waktunya misalnya di tanggal 16 Januari. Lalu kita simpan. Ketika kita melihat detail, maka sudah tersimpan tadi yang sudah kita update. Kita juga bisa cek dashboard, total eventnya juga berubah menjadi 4.
Ketika kita hapus, maka total event pada dashboard juga berubah menjadi 3. Lalu kita lanjut ke histori pembelian adalah riwayat eh, tiket atau pembelian tiket yang sudah di order dari user sebelumnya. Kita bisa cek detailnya. Nah, kita bisa tahu ternyata yang dibeli oleh regular user itu adalah tiket premium, jumlahnya satu, yang berharga 1,5 juta, yaitu tiket event konser musik rock yang ada di stadion utama pada tanggal 1 Juli 2024. Sama halnya untuk juga histori kedua, kita bisa cek detail, kita bisa tahu bahwa tiket yang dibeli oleh user yaitu premium, jumlahnya satu, harganya 200.000 untuk event pameran seni kontemporer di Galeri Seni Kota. Ya, kita lanjut ke bagian kode, ke bagian root. Root adalah sebagai penentu atau sebagai pintu masuk untuk user yang akan nantinya dari root ini diteruskan kepada controller ataupun view. Jadi misalnya user mengetik slash admin atau slash login itu adalah root yang eh, menentukan apa yang muncul ketika user menginput URL tersebut. Misalnya pada bagian get slash ini maka akan terreturn view welcome pada eh, yang ada pada view ya, welcome.page.php, yaitu halaman dashboard pada bagian ini. Lalu kita lanjut misalnya root middleware admin artinya adalah pada middleware yang sudah kita buat sebelumnya admin middleware.php kita harus mengecek terlebih dahulu role dari user yang memasukkan URL/admin. Jika ketika dicek user itu tidak memiliki role admin, maka akan dikembalikan ke halaman slash login. Tapi jika yang dicek itu adalah admin, loginnya akan diteruskan ke halaman admin. Ya. Lalu ada prefix admin, yaitu adalah eh, URL untuk URL admin dan seterusnya. Misalnya kita mengetikkan admin, lalu slash events dan sebagainya itu adalah melalui prefix ini. Nah, jika kita merupakan role admin, maka kita bisa melihat beberapa rute yang ada pada prefix admin, yaitu ada home atau dashboard, yaitu slash biasa, ada kategoris, events, tickets, historis, dan juga historis ID. Misalnya kita mengakses halaman admin seperti ini. Nah, kita akan dikembalikan ke halaman login karena dari middleware admin ini yang sebelumnya kita tidak memiliki role admin karena kita belum login sebagai admin. Jadi ketika ingin mengakses halaman admin ini, maka kita harus login terlebih dahulu agar kita mendapatkan role admin tersebut. Nah, jika berhasil, maka kita akan diarahkan ke halaman admin, yaitu di mana halaman admin atau slash
itu merupakan dashboard controller, indeks dari dashboard controller. Yaitu kita bisa cek, ya ternyata dashboard controller ini berisikan return view, admin dashboard yang berisi total events, total kategori, dan juga total order. Ya, sama seperti yang sudah ditampilkan pada halaman admin ini, pada bagian URL admin ini. Lalu untuk controller, controller ini merupakan eh, untuk sebagai pengatur logika, misalnya create, update, dan delete untuk ticketing app kita ini kita atur di dalam controller. Controller ini juga berfungsi sebagai penghubung antara model dan juga view. Eh, jadi request yang diberikan oleh user akan diteruskan ke dalam controller yang kemudian diteruskan kepada model, lalu pada model diteruskan ke controller lagi, baru kita return view. Jadi misalnya kita ingin membuat atau create tiket pada eh, pada bagian tiket, kita validasi data dulu. Misalnya event ID. Event ID ini harus sudah ada dari event ID sebelumnya. Kita bisa coba lihat pada bagian ini. Ketika kita ingin membuat tiket, kita harus nah, kita harus memasukkan event ID dari misalnya kita membuat tiket di event konser musik rock, maka event ID-nya itu adalah satu, karena kita mengambil dari musik rock. Lalu untuk tipenya itu harus string dengan maksimal 255, lalu harganya itu minimal 0 dan juga stoknya minimal 0. Dan juga sudah divalidasi, maka kita membuat function create. Lalu kita akan dikembalikan ke root admin event show, yaitu admin event show adalah halaman detail event, dan juga akan muncul notifikasi tiket berhasil ditambahkan. Lalu untuk update, kita buat function update juga. Kita validasi, memeriksa apakah data yang diupdate itu valid atau tidak. Juga dari ini, stringnya maksimal 255, harganya minimal 0, stoknya minimal 0. Ya, dan jika sudah valid datanya, maka akan juga di-return ke halaman detail ini. Lalu untuk function delete, itu kita menggunakan function destroy. Lalu kita delete melalui event ID dan tiket lalu event ID. Lalu jika berhasil maka akan terhapus dari halaman detail ini. Jadi controller itu sangatlah penting karena dia merupakan penghubung dari model dan juga view. Lalu kita lanjut ke dalam model. Model ini merupakan representasi dari tabel dan juga relasinya yang ada di database. Misalnya kita lihat pada bagian tiket, pada tabel tiket misalnya terdapat event ID, lalu tipe, harga, dan juga stok. Lalu kita juga bisa lihat relasi-relasi yang ada pada model tiket ini. Ternyata model tiket ini terrelasi dengan event, yaitu relasi one to many dari event. Misalnya pada event kita menuliskan return, lalu this has many, lalu ke model tiket, maka pada bagian model tiket kita juga harus menuliskan belongs to, karena has many dan belongs to merupakan seperti paketan seperti itu.
Jika ditulis di event, maka di tiket juga kita harus tulis. Nah, lalu untuk tiket dan order itu merupakan relasi many to many. Jadi kita memerlukan eh, tabel baru untuk menghubungkan tiket dan juga order. Di sini kita menggunakan fungsi menggunakan belongs to many, lalu order dan juga detail order. Yaitu detail order adalah tabel baru yang kita buat untuk menghubungkan tiket dan juga order. Kita juga buat relasinya terhadap detail order seperti ini. Di model event pun juga seperti itu. Kita di halaman order, kita bisa lihat kita juga harus menuliskan belongs to many di model order, yaitu belongs to many tiket, lalu juga detail orders. Di bagian detail orders, kita juga harus menuliskan relasinya terhadap order dan tiket, yaitu return this belongs to order dan juga tiket. Jadi, mengapa kita harus menggunakan pola atau menggunakan MVC, yaitu model view dan controller, karena misalnya kita menggabungkan front end dan back end-nya itu menjadi satu kode, maka pasti yang kode tersebut pasti sangat panjang dan juga akan sulit untuk misalnya ada yang ingin dimodifikasi, lalu juga ketika kita kerja kelompok juga pasti akan menyulitkan dan juga membingungkan jika kodenya terlalu panjang. Jadi model MVC ini itu untuk mempermudah kita untuk membuat suatu project dan juga agar lebih efisien dan bisa mempermudah kerjasama antar tim agar eh, kita itu tidak pusing saat melihat kode dari teman atau kode kita sendiri. Jadi kita melakukan konsep MVC ini agar kode kita itu rapi. Ya, sekian sekian presentasi dari ticketing app web developer saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih sudah mendengarkan.